Ribut-ribut pagar laut adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Wakil Menteri ATR BPN Osy Darmawan. Malam, Mas Osy. Di sebelah kanan saya ada Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan. Malam, Yayan. Ya. Di sebelah kiri saya ada Direktur Eksekutif Walhi Zensi Zuhadi. Malam, Zensi. Dan ada pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, malam. Malam. Melalui sambungan Zoom ada anggota DPR Komisi 4 dari fraksi PKB Daniel Johan. Malam, Bang Daniel. Malam. Ya, malam. Saya ke Mas Osy terlebih dahulu. Siap. Ini Pak Nusron mengatakan ada sertifikat HGB dan hak milik, kemudian dibongkar. Apa sebenarnya yang terjadi? Terima kasih pertama-tama Mas Budiman atas undangan pada malam hari ini. Pertama-tama tentu kami dari Kementerian ATR BPN menyampaikan permohonan maaf pada publik dan masyarakat atas isu-isu yang gaduh belakangan ini. Tapi memang setelah isu ini mencuat, Kementerian kami melalui Pak Menteri juga segera melakukan penelitian dan pada hari Senin kemarin melakukan konferensi pers. Bahwa dinyatakan memang benar di area sekitar pagar laut itu terbit HGB dan hak milik yang kalau secara jumlahnya perlu kami sampaikan ulang ada 263 bidang tanah 263 yang sudah bidang tanah laut berbentuk sertifikat HGB, lalu 234 atas nama PT Intan Agung Makmur, lalu 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa dan 9 bidang atas nama perorangan dan kemudian 17 bidang bersertifikat SHM. Inilah yang kemudian harus di cross check bagaimana karena penelusuran dokumennya pada saat pengalihan hak dari menjadi hak milik ini, pengakuan haknya itu berdasarkan GIRIK pada tahun 1982. Kemudian kami berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial pada hari Senin. Kemudian memang pada hari ini juga Pak Menteri Nusron sudah menyatakan bahwa ada sebagian yang masuk di dalam garis pantai, ada yang di luar garis pantai. Yang di luar garis pantai inilah yang kemudian dianggap sebagai memiliki cacat prosedur, cacat material dan juga cacat administrasi dalam penerbitan ataupun pengalihan hak-haknya tersebut. Itu sertifikat terbit pada tahun? Sertifikat ini terbit dalam kurun waktu 2023. 2003 Siap. Menerbitkan 260-an sekian sertifikat? 263 bidang. Diterbitkan oleh kantor BPN? Jadi kalau untuk pengakuan hak Mas Budiman, pengakuan hak dan juga pengalihan hak, ini memang kewenangannya ada pada kantor pertanahan kabupaten, tingkat kabupaten kota. Jadi memang secara prosedural memang seperti itu. Karena pengakuan haknya untuk menjadi hak milik ini dasarnya adalah GIRIK dari kelurahan. GIRIKnya ada, dokumennya ada, itulah yang kemudian diakui haknya menjadi hak milik. Jadi kantor Menteri ATR yang di Jakarta sama sekali tidak tahu? Saya pikir karena ini kejadiannya 2023, Kanwil ataupun pusat memang tidak ada kewenangan untuk mengetahui terkait hal itu karena ini prosesnya dilakukan oleh pihak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Jadi ini sepenuhnya pada Tangerang ya dan Banten. Pusat tidak tahu. Ya tentunya itu yang fakta yang terjadi saat ini bahwa kewenangan pengeluaran pengakuan hak dan juga pelimpahan hak itu dilakukan di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Tapi izinnya sudah dicabut sekarang. Saat ini tadi pagi Pak Menteri juga sudah menyampaikan di konferensi pers karena ini ada yang di luar garis pantai, ini tentunya akan dilakukan proses pembatalan. Tapi karena produk dari ATR BPN adalah merupakan produk hukum, yang dilakukan jangan ada gugatan-gugatan terhadap apa yang kita lakukan. Jadi harus clean and clear bahwa pembatalan itu memang bisa kita lakukan. Osy, pertanyaannya agak bodoh. Lazim nggak sih tanah masih berbentuk laut kemudian di SHGB kan? Tentunya tidak lazim dan tidak boleh laut menjadi disertifikatkan. Namun ada beberapa case yang mungkin apabila dulu daratan lalu mengalami abrasi menjadi berkurang tanah itu atau tanah itu hilang. Ini juga ada lazim terjadi, ini adalah faktor dari alam. Tapi kalau itu setelah kita cek dari tahun 82 bentuknya adalah laut, secara nyata itu cacat prosedur, cacat material dan juga cacat secara hukum. Siapa yang patut dipersalahkan? Ya kami pikir setelah proses ini dilihat bahwa ini memang betul-betul nyata ada di laut, proses selanjutnya adalah kita akan melakukan investigasi terhadap kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Pak Menteri Nusron juga sudah menyampaikan kemarin ada 4 elemen yang harus dimintai lagi di dalamnya keterangannya. Yang pertama adalah juru ukur
yang pada kaitannya kasus ini dilakukan oleh KJSB atau surveyor yang berlisensi, dan ini memang dibolehkan. Yang kedua, kepala seksi pertanahan pengukuran, yang ketiga kepala seksi penetapan, dan yang terakhir kepala kantor pertanahan. Inilah yang harus kita dalami dan gali. Oke, baik Pak Laksamana Yayan yang mungkin ketiban sampur ya. Ya. Itu temuan dari TNI AL terhadap pagar laut itu seberapa rumit sih sebetulnya memasangnya itu sebetulnya? Jadi begini Mas, bahwa kita bersama bahwa itu adalah wilayah dari Danlantamal 3 Jakarta. Oke. Laporkan kepada kami bahwa adanya pagar laut, pemagaran laut. Ya. Pemagaran laut, terus kemudian Bapak Kasal memerintahkan untuk membuka akses Nelayan. Yang pertama akses nelayan dulu. Yang terpenting karena yang terganggu di sini adalah kepentingan nelayan. Bisa kita bayangkan kalau laut dipagari sepanjang 30,1 km. Nelayan di satu titik atau di satu desa yang ada di perairan tersebut, dia harus berputar. Sehingga nanti akan berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Terus kemudian untuk kapal-kapal nelayan itu menuju fishing ground-nya masing-masing. Demikian juga pada saat kembali. Muter lagi. Nah disinilah ada suatu kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat yang terganggu. Oke. Sehingga disitulah TNI Angkatan Laut khususnya hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Sebagaimana beberapa kali kami mendapatkan pengarahan dari Bapak Presiden bahwa TNI harus hadir dalam setiap kesulitan rakyat. Nah inilah implementasinya. Oke. Implementasinya hadir untuk membantu apa kesulitan rakyat. Sehingga TNI Angkatan Laut hadir. Yang pertama membuka akses. Akses untuk lalu lintas untuk mempermudah kapal-kapal nelayan dari desa menuju ke fishing ground-nya masing-masing. Demikian juga untuk kembalinya. Oke. Dan memberikan perambuan-perambuan sehingga mereka memudahkan mereka. Seberapa dalam pagar laut itu? Nah ini investigasi yang dilaksanakan. Yang pertama hari Sabtu kita turun. Ya. Laksanakan penyelaman. Itu konstelasi pantai di sana itu berbeda-beda. Ada yang dalam, setengah dalam, dan bahkan tadi kita menggunakan LVT-7-nya Marinir. Jarak kurang lebih 1000 meter dari garis pantai itu sudah menyentuh dasar laut. Oh. Nah, terus kemudian itu bambu sudah tertanam sehingga kedalaman ya tertancap sekitar 1,5 meteran lah. 1,5 meter dari dasar laut? Dari dasar laut. Oke. 1,5 meter dari dasar laut, sehingga dari permukaan sampai dengan ujung bambu itu ada sekitar 4 meter, rata-rata 4 meter. Rata-rata 4 meter? Rata-rata 4 meter. Itu mungkin nggak dikerjakan oleh nelayan? Kalau logika kami ya, seperti yang tadi kemarin di media disampaikan juga, tidak mungkin. Tidak mungkin? Artinya nelayan dihadapkan dengan keterbatasannya nelayan. Jangankan untuk memberikan pagar sedemikian panjang, untuk makan aja mungkin terbatas. Nah ini apa namanya? Seperti yang kemarin analisis dari Bapak Menteri dan sebagainya, demikian. Baik Pak Yayan. Saya ke Daniel Johan. Bung Daniel, anggota Komisi 4 DPR dari PKB. Temuan DPR di lapangan apa Bung Daniel? Ini pagar laut ini siapa yang nanam? Ya, makasih Pak Bambang. Yang pasti tentu sangat ajaib kalau misalkan itu dilakukan swadaya oleh nelayan ya. Oh, ajaib. Karena nelayan ini bahkan untuk beli solar melaut saja mereka sangat kesulitan. Jadi mereka kan masuk yang strata bahkan yang benar-benar harus kita perhatikan karena memang kadang-kadang banyak tingkat kemiskinan yang tinggi ya. Nah tadi kita ke lapangan, kami nih kalau kampanye kan masang bendera pakai bambu juga sama kan. Nah masang syarat aja lumayan sulit tuh. Yang paling gampang kan kalau cuma diketali. Tapi kalau harus pantek sampai 1 meter ke tanah aja sulit. Nah tadi kita ke lapangan melihat situasi, apalagi di laut jauh lebih sulit, berpuluh kali lebih sulit daripada
apalagi tadi dijelaskan bahwa bisa sampai 4 meter. Oke. Nah, bambu yang 4 meter itu hanya mahal. Ini sampai 30 kilo. Jadi saya rasa, wah. Mungkin nelayannya gotong royong, Daniel. Ya nggak mungkin juga. Jangankan nelayan. Pengusaha aja yang mungkin uangnya sangat banyak, kalau cuma disuruh bikin pagar tanpa ada perhitungan keuntungan, nggak mungkin akan dilakukan. Karena itu kan pasti belasan miliar itu habis. Belasan miliar ya. Oke, baik. Oke, Daniel. Bung Zenzi, jadi dari Walhi, ini fenomena apa ya? Tiba-tiba orang ribut gitu dengan pagar laut, nggak tahu semua, ketika viral baru kemudian heboh semuanya, DPR-nya kesana kemari, tapi analisnya setelah jeda berikut ini. Kisruh penemuan pagar laut yang disebut punya izin di sekitar Tangerang dan Bekasi masih terus bergulir. Menteri Kelautan dan Perikanan serta TNI AL